Nggak pakai laptop. Nih, tas aku mana ya? Sini ya sebelah ya. Enggak terus. Aturan kamu ke sini merapat di sini. Itu. Nah, dah. John Locke-nya dikit materinya. Tengok dulu ah. Ada ya? Kelas. Kantin. Timnya orang nanti. Jauh. Kenapa ada sini, Be? Itu kan suaranya bisa. Kalau orang tuh ngomong kita diam, Iya. kami ngomong kalian diam gitu. Ayo dong. Kenapa sih hari ini pada bad mood semua? Mukanya pada Hari ini udah jelas ini. Dan tukang pasar yang tidak jelas itu. kenapa? Tukang pasar. Kemas. Pasar.
kotor lu. Udah pernah. Minimal geser lah. Apa ya? Harusnya aku loh hari ini bad mood. Aku kehapus galeri aku semua. Nah, mana aku bad mood? 3.000 foto aku semua hilang. Video aku Yo. semua hilang. Bad mood sekali percaya. Ntar. Kenangan sama dia juga kehapus ya. Ada bisa dikembalikan. Coba tengok. Iya di drive dah sih, drive gak ada. Google Foto ada tuh. Google Foto. Tapi Gimana? sebagian baik, sebagian baik. Penyimpanan penuh kata dia. Google foto tante. Rama anjir, keren balap. Abang tuh kalau dia udah berani dia kalau Tapi kayak macam Oh ya, Ge, ini yo ada ini ada ngomong aja. siapa tadi? Ini anak untuk SMA. Yuk, baca yuk. Ntar pembukaan dulu kami. Oh ya, silakan. Coba Bukan belum. Coba ya nggak bukan. kami yang gitu. Baca. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi tentang materi apa materinya? Materi tentang apa? Laptop ya, bilang bad Total. mood. Hah? Aristoteles. Kalian 6 ya? Iya. 6 apa tulis? 6 John. John. John, itu aja. John B. John Locke. John Locke. Oops. Bebek. Itu 6 kan? Nih bayangin kalau laptop tidak pakai ini John Dewis. kotor ini. ulang nih. Indah Pak. Banyak Kemarin aku enggak pakai itu terus aku pakai. Kau udah pakai. Tapi dong aku buka Beli beli. aja. Aku awal-awal aku kayak gini aku Pakai aja. Yo, tapi ulah semingguan udah aku lepas. Ribet anjir. Yo, tidak nampak kalau ini kayak gini-gini, kalau tidak nampak. Materi pertemuan 6 John Dewis. Dia tidak sih, John Locke tidak sih. dengan saya Ulia dengan admin 046. Saya Ibu Nur dengan Hakim. Aku juga bad mood kok, Ibrahim hari ini. Saya Anissa Hayati dengan admin. Gimana aku tahan-tahan saja, nangisnya di rumah saja. Aku anak kuat. Lain kali wifi ini matiin sebelum matiin layar. John Dewis. Nggak boleh. Benar lagi apa? Dia please. Agak. Nggak boleh. Mau di mana kalian? Kalian di mana? Mau di mana kalian? Ke tengah. Ambil kursi. Di luar tabrakan, cu. Kami buat YouTube. Hai. Halo Bapak. Terus apa tuh? Nggak punya orang tuh lagi. Oh bisa. Halo Bapak. Hai. Kok kalian nggak semangat sih? Semangat dong. Kami hari ini bad mood semua. Yang di belakang bercerita berkacamata jubah hitam. Kami hari ini bad mood semua. Bye bye. Oh ini mana? Biarlah kita ukir sejarah.
Tidak sah. Iya. Ukir sejarah dan PGSD. Besok bapak tuh ketemu aku lah jadi bupati ya. Bupati Batanghari. Yaudah. Ih, mikro tuh buka, tadi udah aku buka. Lah, Ayolah mikro. Dingin ya? Oh AC ya, ayolah. Ujung sana ke depan satu ayolah. Udah lah, udah tunak kami di sini lagi. Udah nyampekan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak usah matiin itu. Kok deda be. gak usah. Usaha nambah Lupa itu durasi. dampak bagaimana perjuangan kita mencari kawas yang kosong. Bye guys. Udah tahu Bye, yuk guys. besok nilai apa video kalian ditonton. Iya, ditonton. Ini kenapa? Bye guys. Pindah-pindah. Gila ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari kelompok 6. Ya, Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi Aristoteles. Saya Christina Octavia S dengan akhiran NIM 057. saya Bina Parsamiati dengan akhiran NIM 56. Saya Liana Fitri dengan akhiran NIM 054. Saya Len Syafitra dengan akhiran NIM 055. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun, mulai pada umur 17 tahun. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme. Pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Ini apa yang membuat Aristoteles terkenal? Adapun yang membuat Aristoteles terkenal di dunia yaitu dia memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang falsafah dan memberi sumbangsi tak terberikan besarnya terhadap ilmu pengetahuan. Adapun filsafat pendidikan menurut Aristoteles berakar pada pandangan dasar bahwa pendidikan harus membantu manusia mencapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan atau eudaimonia dan kesempurnaan moral. Bagi Aristoteles, pendidikan tidak hanya soal menguasai pengetahuan, tapi juga soal pengembangan karakter yang baik atau arete dan kemampuan berpikir secara rasional. Filsafat pendidikannya berakar kuat pada gagasan etika dan metafisiknya yang lebih luas. Menurut Aristoteles, tujuan utama pendidikan adalah pengembangan kebajikan yang ia definisikan sebagai kapasitas untuk bertindak sesuai dengan akal sehat. Proses ini melibatkan pengembangan yang harmonis dan kemampuan intelektual dan moral yang memastikan bahwa individu tidak hanya memahami apa yang baik tetapi juga memiliki karakter untuk mengejarnya. Inti dari filsafat pendidikan Aristoteles adalah konsep eudaimonia yang sering diterjemahkan sebagai kemakmuran atau kesejahteraan. Bagi Aristoteles, eudaimonia adalah kebaikan tertinggi dan tujuan akhir kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk memungkinkan individu
keadaan kemakmuran itu. Ini melibatkan pengembangan kebajikan intelektual seperti kebijaksanaan dan pemahaman, dan kebajikan moral seperti keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Aristoteles percaya bahwa kebajikan-kebajikan ini paling baik dikembangkan melalui pembiasaan dan praktik daripada sekedar instruksi teoritis. Aristoteles juga menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada perkembangan. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus mencakup perkembangan fisik, pendidikan, dan pelatihan dalam bidang seni. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa individu-individu yang utuh dan mampu menjalani kehidupan yang seimbang. Pendidikan jasmani misalnya memberikan kontribusi untuk pengembangan kebajikan fisik seperti kekuatan dan daya tahan yang diperlukan untuk mengejar eudaimonia. Demikian pula, pelatihan dalam seni membutuhkan kreativitas dan emosi perkembangan yang juga penting untuk kehidupan yang memuaskan. Kau tidak boleh. Iya, aku ya. Kayaknya iya, ya Yuna. Iya. Aku ya, kapan? Kayaknya ini aku bersih muka lah. Kapan? Kau mau sekarang lah ya? Enggak sih. Juga kau Mungkin ini entah Jumat, tak besok kayaknya. Besok ya? besok ya. Iya, besok. Ada enggak IG-nya dia? Duh, kau berharap aku. Coba lah, Ayuna. Ayuna. Ayo, Ayuna. Ayo, coba. Kuliah enggak tuh? Di depan SMK Batam. Ya, bisa ditaruh lah. Iya. Ada ya.
Satu paketnya bisa satu paket tapi aku tidak cocok. Kamu cocok pakai moisturizer. Aristoteles menganggap filsafat ilmu sebagai akar dari segala pengetahuan, meliputi ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Ia menyebut filsafat sebagai teologi karena itu merupakan hasil dari refleksi manusia atas realitas dan lingkungannya, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, sosial, alam, dan potensi individu. Di akademi, Plato Aristoteles menjadi murid terkemuka dan sangat dihormati oleh Plato. Ia belajar berbagai topik seperti matematika, retorika, dan politik. Namun, Aristoteles dikenal karena pemikirannya yang unik dan kontribusinya pada logika dan filsafat. Setelah beberapa tahun, Aristoteles menjadi guru di akademi, mengembangkan pemikirannya sendiri dan menarik banyak pengikut. Saat mengajar di Leucium, Aristoteles menjadi guru pribadi Alexander Agung, Raja Makedonia yang kemudian menjadi salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Aristoteles memberikan pelajaran tentang filsafat, etika, dan politik kepada Alexander Agung yang kemudian menerapkan gagasan-gagasan tersebut dalam kekuasaannya. Bagaimana Aristoteles memandang manusia? Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya, di mana makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan hidup manusia menurut Aristoteles yaitu kehidupan yang lebih baik hanya bisa dicapai jika orang menetapkan kebaikan, the good, sebagai tujuan tertinggi. Demikian dapat dikatakan bahwa tujuan tertinggi adalah kebaikan tertinggi atau kebaikan tertinggi tersebut adalah kebahagiaan.
Berikut beberapa prinsip utama filsafat pendidikan Aristoteles antara lain. 1. Udah diterangin nggak tadi? Teleologi. Semua makhluk memiliki tujuan akhir atau telos. Manusia menurut Aristoteles memiliki tujuan akhir berupa kebahagiaan yang bisa dicapai melalui kebajikan dan rasionalitas. Pendidikan bertujuan membantu individu mencapai tujuan akhir tersebut. 2. Pengembangan kebajikan. Pendidikan harus membentuk kebajikan moral atau etika dan kebajikan intelektual atau dianeotikarete. Kebajikan moral diperoleh melalui kebiasaan atau habit dan latihan, sementara kebajikan intelektual dicapai melalui pembelajaran dan pemikiran rasional. 3. Pentingnya keseimbangan. Aristoteles percaya pada konsep golden man, yaitu keseimbangan antara dua ekstrim. Dalam pendidikan, ini berarti pentingnya mengajarkan siswa untuk tidak berlebihan dalam aspek apapun, melainkan mencapai keseimbangan yang baik dalam tindakan dan keputusan. 4. Peran negara. Aristoteles juga menekankan pentingnya peran negara dalam pendidikan. Negara bertanggung jawab memastikan pendidikan yang baik bagi warganya, karena individu yang terdidik dengan baik akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. 5. Pendidikan sebagai proses berkelanjutan. Pendidikan bagi Aristoteles adalah proses seumur hidup yang berlangsung secara terus-menerus, bukan sekedar aktivitas yang terbatas pada masa kanak-kanak atau usia tertentu. Dengan demikian, filsafat pendidikan menurut Aristoteles menekankan pengembangan kebajikan moral dan intelektual serta menekankan pentingnya peran pendidikan dalam mencapai kehidupan yang bermakna dan bahagia. Agak menguji. Coba salah dulu. Aristoteles meyakini bahwa makna hidup terletak pada pencapaian kebahagiaan dan kebaikan. Bagi Aristoteles, kebahagiaan bukan sekadar tujuan hedonis atau material, tetapi pencapaian kesempurnaan moral dan intelektual. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pengembangan potensi manusia dan penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles merupakan sosok yang sangat menginspirasi dalam mencapai kesuksesan melalui kecerdasan dan dedikasi. Ia adalah pemikir brilian yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang. Meskipun beberapa idenya kontroversial, tak dapat dipungkiri bahwa Aristoteles adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran. Peran guru juga penting dalam filsafat pendidikan Aristoteles. Ia percaya bahwa guru tidak hanya harus memberikan pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan bagi siswanya. Dengan mewujudkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan, guru dapat menginspirasi dan membimbing siswanya menuju pencapaian eudaimonia, yang berarti
kesejahteraan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya karakter moral pendidik dan perlunya mereka untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri. Filsafat pendidikan Aristoteles juga menekankan pentingnya berpikir kritis dan pengembangan rasionalitas. Ia percaya bahwa pendidikan harus mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis argumen, dan mencari kesimpulan berdasarkan bukti. Ketelitian intelektual sangat penting untuk pengembangan kebajikan intelektual dan pengejaran kebenaran. Dengan menumbuhkan pola pikir kritis dan ingin tahu, pendidikan dapat memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Aristoteles dikenal sebagai bapak logika karena Aristoteles disebut sebagai bapak logika karena dialah yang pertama kali membentangkan cara berpikir cara berpikir yang berpikir teratur dalam suatu sistem. Betul sih, donatur unja pamit undur diri. Betul sih, kan kita bayar. Iya. Betul. Donatur. Waduh, orang cari Krisna SPD ya, gitu. Jihan Mariza SPD. Anjay. Ini sempro. Baru sempro. Tapi dibawanya. Donatur unja. Bentar lagi. Sidang. Nyusun itu nih ada sih. Skripsi. Kata abang aku nyusun skripsi itu mudah, rasa malasnya yang susah. Iya sih. Yang ketemu dosen itu nah. Iya, Udah datang tapi capek tapi tidak ada. anggap saja mudah. Ini tuh tugas-tugas payah bagi kita bisa melewati. Sebenarnya mudah. Rasa malas, rasa takut, malas, deg-degan, semuanya campur aduk. Bila aku pikirin sempro apa gimana. Baru sudah satu kita. Iya. Banyak nih yang nggak dilewati dulu. Ini tiada tuh atau Nah, ini kalau ini apa namanya, mata kuliah dengan Bundo, seni tari apa pokoknya seni dengan Bundo, wakil kaprodi. Metode filsafat Aristoteles mengemukakan bahwa metode penemuan pengetahuan dan kebenaran baru terbagi menjadi dua. Pertama, metode induktif, dan yang kedua ialah metode deduktif. Metode induktif bertujuan menyimpulkan hal-hal khusus menjadi suatu kesimpulan umum. Sementara itu, metode deduktif hanya menyimpulkan kebenaran dari dua hal yang bersifat pasti dan tidak diragukan. Sifat dari metode deduktif ialah menyimpulkan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus. Kondisi dari suatu proposisi dapat ditinjau melalui analitika atau dialektik. Analitika digunakan pada penelitian yang menggunakan proporsi yang telah diyakini kebenarannya untuk argumentasi. Sementara itu, dialektik digunakan pada penelitian yang menggunakan proporsi yang diragukan kebenarannya untuk argumentasi. Analitika dan dialektika menjadi dasar dari logika dengan inti yaitu silogisme. Peran silogisme ialah menjadi mekanisme penalaran premis-premis yang benar untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Silogisme menjadi bentuk formal dari penalaran deduktif.
Aristoteles menjadi metode deduktif ini sebagai metode terbaik dalam memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru yang didasarkan kepada kesimpulan. Metode ini dikenal dengan nama metode silogistis deduktif. Ini hadiah kakaknya. Segitu banyaknya. Kayaknya kakak terbaik banget. Iya. Baik. Terus kakaknya tuh mudah masuk di circle Manobe kayaknya. Jadi kawannya banyak. Udah bisa tuh kayak gitu. Kayak orang tuh harus cocok sama aku. Capek. Harus cocok sama aku. Kalau enggak capek orang aku egonya. Mana tidak nambahin? Nah, Tambahin lah baca. atau gitu dulu sedang Oh kakak Nikonya, kakaknya. Orang tidak nangis ya? Enggak lah, baru semprojo. Ay, meskipun baru sempurna kayak Iya, aku lah di sini nih. Dikit Ntar lagi. ya, dikit lagi aku kayak itu. Kayak rangkul gitu cuy. Ke SMA. Tiba-tiba lah lulus. SMA yang asik-asiknya pas nak kelulusan. Yuk, lengket-lengket sama kau. Baca lah. Udah belum nih? Belum. Adapun Aristoteles meyakini bahwa abstraksi menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia lebih dari 3 jenis abstraksi yang berbentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Manusia melampaui fisika ketika ia mulai berpikir saat sedang melakukan pengamatan. Selama berpikir, akal manusia melepaskan diri dari pengamatan yang menggunakan indera untuk merasakan segala yang dapat dirasakan keberadabannya
Pengetahuan yang bersifat umum kemudian diketahui dari hal yang partikular dan nyata. Oke, kalau udah skripsi itu baru dijilid dan itunya tuh, ya kan? Baru direvisi dulu. Revisinya itu yang mana? Iya, revisi. Revisi baru itu jilid kan? Iya kan? Udah tanda tangan akhirnya. Iya sih. Kakak sebelah aku dia udah sempro. Lama Udah. di itunya be. Revisi. Revisi yo. Ya, kalau dengar cerita kakak-kakak yang itu sebelah kos Tias tuh, dia semester 3 lah bikin jurnal tuh, dia kan joki kan, 800. Iya. Dia bagi dua dengan kawannya, 400. Tapi kalau Tias dah, kalau bikin dewek bisa dah, banyaknya habis duit kak, kata Tias. Bisa katanya, bisa kalau kalian rajin, kalau kalian mau mengamati, bisa. Nggak ada habis segitu banyak. Itu karena joki yo. Kawan aku ada dia R5 IPS itu. Sama Iya IPS, Iya, mem mem selfie itu kan, kan, iya. mem selfie emang cok. kita kayaknya ketemu semester itu nanti lah. Siap-siap deh. Semester 2 atau 3. Kalau udah kelompok deh enakan. Rugi bandar cok kalau udah kelompok. Kalau dewean rugi. Iya. Kalau dewean mending aku kerjain sampai nangis lah situ. 800 anjir, Susah ya itu. Jurnal, artikel. Minimal 15 halaman dah. Betul. 15 halaman 900. Iya. Kayak makalah lah kak itu, tapi lebih ke dalamnya lagi deh sih itu. Sampai kepikiran udah aku sama Tias tuh sudah nyari contoh di Google. Contoh jurnal Sinta 5 atau Sinta. Iya, Sinta 5. Sinta 5 kan paling rendah. Kalau Sinta 1 tuh Sinta paling tinggi. Itulah yang bikin orang ini pening. Kadang tuh dosen tuh nyuruh ini, kadang Sinta 3. Tapi untungnya bapak bahasa Indonesia kita tuh, dia kan suruh bikin jurnal juga loh kita sama bapak bahasa Indonesia tuh. Eko tuh, bapak Eko tuh. Tapi Sinta 5 dia nyu. Semoga bisa. Entahlah, kita jadi budak bikin jurnal tuh. Dia kan nge-publishnya lagi dah sih, Chris. Nge-publishnya tuh itu be ada jangka waktunya dah sih publish tuh. Nabung lah aku udah nabung meskipun 2000 jadi rada ya. Iya emang harus nabung, nggak bisa. Siang cok mama bapak aku Betul. Kau ada adek ya? Ado Berapa? 3 sama. Kau anak pertama? Iyo masih kecil. Iya. Aku be Adek yang berapa kelas lu? 1 SMP. Aku sama dia 6 tahun jaraknya. Aku kelas 2. Enak juga kalau dekat kan. Tapi kalau dekat juga banyak juga pengeluaran. Iya. Jauh dekat pun sama-sama lagi pengeluarannya. Mama aku pening waktu pertama kali aku masuk kuliah. Ternyata pengeluaran kuliah sebanyak ini. Kita mandiri juga dah si Chris. Kau UKT kau masih 2. Iya, kau 3 ya? Kau 5 ya? Kali mau tambah uang masuk 10. Aku tidak menyala. Iya. Untung be aku dapat asrama. Enggak tuh kalau aku dapat kos. Iya. Itu enggak derang. Kan sama.
Gua kalau tutupin gitu, aulanya udah bagus. Konsisten aja, nggak kuat cok. Udah nikah besok. Coba raga aku lagi di SMP. Bebas beton kalau masuk kuliah itu kejut aku. Kita kayak dosen tuh ngejelasin materi kan. Iya. Justru Ya kayak mana kalau di sekolah kayak itu kan? Kali bebas. Bilang sama aku, kamu berharap apa kan sama kuliah? Ya kuliah kayak gitulah. Kita yang cari materi itu. Nggak tambahin apa cok? Banyak sama kita. Nggak tahu mau ngomong apa, Chris. Pernah mau ngomong ini. Kalau mau ngasih besok yang kedua hari Senin. Ini satu gas. Di Jawa mantapku. Bukan ini. Aku bedul dah, Chris. Aku bedul ya, baru kau Chris. Oke. Ya. Boleh itu kok bela. Ini 10 menit lagi. Iya, Agak coba. lama. Dalam konteks pendidikan saat ini, ajaran Aristoteles tetap relevan dalam beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan karakter. Aristoteles sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter, yaitu pembentukan kebajikan moral seperti keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan moderasi. Di dunia pendidikan sekarang, ini tercermin dalam upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum formal, di mana siswa diajarkan nilai-nilai etika dan moral. 2. Pendidikan holistik. Aristoteles percaya bahwa pendidikan harus mencakup aspek fisik, moral, dan intelektual. Dalam dunia pendidikan modern, pendekatan holistik mulai diterapkan, yang menekankan perkembangan anak secara keseluruhan, baik dari sisi akademis, emosional, sosial, dan fisik. 4. Peran guru sebagai teladan. Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya sebatas penyampaian pengetahuan, tetapi juga memberikan contoh kebajikan kepada siswa. Dalam pendidikan sekarang, peran guru sebagai panutan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai semakin psikologi, kecerdasan, dan pengembangan akal budi. Aristoteles menganggap bahwa pengembangan nalar sebagai salah satu tujuan utama pendidikan. Ini sangat relevan dengan tujuan pendidikan modern yang mendorong keterampilan berpikir kritis, analitis, dan penyelesaian masalah. 5. Keseimbangan praktis dan teoritis. Aristoteles menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktis. Kan buat video yang mana? Dalam pendidikan kontemporer, ini terlihat dari dorongan untuk menggabungkan pembelajaran teoritis dengan pengalaman praktis seperti magang atau pembelajaran berbasis proyek. Secara keseluruhan, meskipun sistem pendidikan telah berubah secara drastis sejak zaman Aristoteles, banyak prinsip yang diajarkannya tetap relevan dalam membentuk tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu membangun manusia yang utuh, bermoral, dan berakal budi. Berapa menit lagi itu? Jam 8. Kau baca tak? udah sih. Kan full diskusi. Iya. Full membaca. Baca. Bisa jangan lupa ikut seminar aku ya. Tahu sudah? Hah? Jangan lupa ikut seminar aku. Belum. Iya, aku kasih Tentang kado. apa tuh? Logika, Ih, kita harus bikin spanduk yang lebar gitu ya sih. Yang lebih heboh dia. Pemikiran Aristoteles mencakup berbagai disiplin ilmu dan mencerminkan pendekatan empiris serta analitis. Berikut beberapa konsep kunci dari pemikirannya. 1. Logika.
Logika. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika formal. Ia mengembangkan silogisme, sebuah metode untuk menarik kesimpulan dari premis yang ada. 2. Metafisika. Dalam karyanya Metaphysics, Aristoteles membahas hakikat keberadaan dan realitas. Ia memperkenalkan konsep substansi, di mana segala sesuatu terdiri dari materi dan bentuk. Adapun etika dalam Nikomatensis, ia menekankan pentingnya kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang dicapai melalui kebajikan dan keseimbangan dalam tindakan. Dan keempat, politik. Dalam politik, Aristoteles menganalisis berbagai bentuk pemerintah dan menekankan pentingnya keadilan serta peran warga negara dalam kehidupan politik. Yang kelima, biologi. Aristoteles melakukan pengamatan mendalam tentang alam dan mengklasifikasikan berbagai spesies. Ia menekankan pentingnya studi empiris dan pengamatan langsung. Yang keenam, tekologi. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu memiliki tujuan atau akhir yang menjadi bagian penting dalam memahami fenomena alam. Pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan, dan banyak idenya masih relevan hingga kini. Udah tinggal satu lagi. Udah. Tinggal satu lagi. Sampai habis. Udah. Pro juga. Sekian hasil diskusi kami. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak.